teman-teman, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bersama saya Ice, dan hari ini saya kedatangan tamu, itu Kak Cindy. Hai teman-temannya Ice. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang quarter life crisis. Menurut Kak Cindy, apa itu quarter life crisis? Oke, jadi quarter life crisis itu kita bisa lihat dari tiga kata dari quarter life crisis ini. Quarter itu artinya seperempat, life kehidupan, dan krisis pastinya krisis. Jadi krisis pada kehidupan di seperempat abad atau di saat umur yang usia yang ke-25 tahun. Nah, jadi quarter life crisis ini adalah suatu keadaan di mana orang-orang yang berumur sekitar 20 sampai 30 tahun mereka mengalami sebuah kecemasan, sebuah tekanan. Mereka sedang memikirkan akan kehidupan mereka, apa saja yang sudah mereka dapat selama mereka hidup, dan apa sih tujuan mereka. Jadi di saat terjadinya quarter life crisis itu, yaitu terjadi krisis dalam psikologi di saat mereka berpikir apa saja yang mereka sudah dapat dan apa saja yang mereka belum dapat. Itu biasa terjadi pada orang-orang di usia rentang 20-30 tahun. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi kita itu orang-orang muda sering mengalami quarter life crisis tanpa kita sadari kita mengalami itu. Contohnya saja kita rasa stres atau depresi, dan juga pertanyaan-pertanyaan yang sering orang tanyakan, kapan kita menikah, itu juga salah satu dari termasuk dalam quarter life crisis ini. Jadi bukan cuma tentang pernikahan atau juga tentang pekerjaan, perkuliahan, dan juga tentang keuangan kita. Itu semua termasuk dalam quarter life crisis. Seperti itu. Itu sudah termasuk di tanda gejalanya. Oke. Nanti kita akan bahas juga tentang tanda gejala itu. Kak pernah tidak ditanya kapan menikah? Oh. Jadi kalau pertanyaan seperti Ice bilang tadi, Cindy kapan menikah? Pertanyaan ini biasa terjadi dan biasa saya dapatkan pada saat saya pulang kampung. Jadi pada saat saya pulang kampung, kebanyakan orang-orang ataupun keluarga di sana pasti tanya, pacar di mana? Kapan menikah? So kerja, mau bikin apa lagi? Nah, biasa seperti itu. Jadi kalau bilang pertanyaan kapan menikah itu sudah lumayan sering, apalagi kalau umur begini, lumayan dewasa, kerja, jadi pastinya umur seperti ini sudah biasa ditanyakan hal demikian. Terus Kak, tanggapan apa yang pas Doron tanya seperti itu, apa yang kakak trik apa dan tips apa yang bisa kakak berikan kepada mereka? Atau untuk kakak punya diri sendiri? Intinya kalau pada saat ada pertanyaan seperti itu, ya waktu sebelum menginjak umur, sekarang kan ya sudah umur 25 ya, pas seperempat abad. Waktu dulu sih, waktu masih awal-awal 20-an, biasanya sih kita berjawaban pasti belum tenang Jokwa, masih lama, masih mau kerja gitu. Tapi kalau sekarang sih memang kadang masih ada jawaban-jawaban seperti itu. Tapi ya kalau orang mempelajari ini tanda dan gejala dari quarter life crisis ini, saat ini kita tidak boleh ada kata-kata bilang nanti Jo, karena yaitu di kehidupan sekarangnya orang di usia-usia seperti ini, kita harus betul-betul punya tujuan hidup. Jadi kalau misalnya kita bilang nanti, ya kapan lagi? Jadi sebenarnya harus dari sekarang kita harus berpikir kapan kita menikah. Memang sih jangan bikin target, tapi harus punya rencana, tujuan, ya seperti itu. Oke. Iya. Sekarang jadi itu teman-teman, jadi penjelasan singkat dan juga pertanyaan-pertanyaan yang saya sudah berikan kepada Kak Cindy. Jadi sekarang kita akan masuk di tanda dan gejala dari quarter life crisis ini. Jadi ada beberapa tanda dan gejala yang sering dialami oleh kita di usia yang sekarang ini, dari usia 20 bahkan sampai 30 tahun. Jadi pertanyaan tanda dan gejala yang sering dialami yaitu kita sulit untuk bahagia. Kalau Kenapa? sekarang sering kita merasa
kayak tidak puas dengan kehidupan kita sehari-hari. Contohnya kayak pertanyaan-pertanyaan yang sering orang tanyakan tentang kapan menikah, kita langsung merasa kayak, pertanyaan itu lagi, kenapa tidak ada pertanyaan yang lain saja. Dan itu juga membuat diri kita jadi stres kalau misalnya kita tidak menanggapi itu dengan hal positif, itu membuat diri kita stres sendiri. Dan juga ada juga yang dari media-media sosial yang membuat kita merasa insecure dengan diri kita sendiri. Contohnya kayak, teman kita sudah seperti ini, tapi kita cuma seperti begini-begini saja. Tidak, itu yang membuat kita sering membandingkan diri kita dengan orang lain. Oke. Yang berikutnya yaitu takut keluar dari zona nyaman. Sekarang kita kayak sudah, contohnya saya dalam hal berpacaran, kalau kita sudah nyaman dengan orang itu, kita terus saja dengan orang itu, walaupun dia buat salah terus, kita sering memaafkan dia. Nah itu banyak terjadi ya sekarang apalagi orang muda sering terjadi hal seperti itu. Jadi kita padahal kita boleh keluar, boleh meninggalkan dia untuk mendapatkan yang lebih baik. Seperti itu. Intinya kalau misalkan memang dia terlalu memberikan sakit hati kepada kita, ya kenapa harus bertahan? Walaupun mungkin awalnya sudah nyaman, tapi kalau dalam kondisi begitu kita harus punya arah hidup. Karena kalau misalnya kita terlalu lama dengan orang seperti itu, apalagi umur kita semakin bertambah, nanti ruginya kita sendiri kan. Umur bertambah tapi kebahagiaan belum ada, apalagi pasangan. Ingat teman-teman. Yang berikutnya kita sering merasa gelisah. Kadang kita tidur pikir-pikir sampai membuat kita pola tidur kita juga ikut terganggu. Gelisah kenapa? Karena sering diingat oleh pertanyaan-pertanyaan orang-orang yang menekan diri kita. Itu juga seperti itu. Apa menurut Kak, ada yang gimana? Iya, jadi maksudnya mungkin kalau gelisah, contohnya begini, sama dengan tadi Ice bilang bahwa kadang kita membandingkan diri dengan orang lain. Contohnya Ice sudah punya, misalnya Ice sudah punya penghasilan ataupun sudah kerja lebih baik daripada pekerjaan saya, dan kita lihat bahwa dia berpenghasilan lebih besar dari kita, dia punya pekerjaan lebih bagus daripada kita. Kenapa kan kita pekerjaan cuma begini, hasil penghasilannya cuma lebih sedikit. Jadi kita kayak terlalu gelisah, terlalu memikirkan orang lain dibandingkan dengan diri kita sendiri. Jadi kita terlalu membandingkan kepunyaan orang lain dibandingkan dengan diri kita sendiri, ataupun gelisah-gelisah tentang hal-hal yang orang belum punya. Jadi misalnya teman-teman lain mungkin punya banyak barang mewah, ataupun orang pun mungkin belum. Jadi kayak orang, kenapa kan orang belum bisa sama dengan orang. Nah itu yang membuat orang gelisah. Nah padahal kenapa orang belum bisa mendapatkan itu, ya itu semua balik dari diri kita sendiri. Kalau misalnya kita berusaha, kita hanya cuma tidur saja di tempat tidur, tapi kalau misalnya kita berusaha bekerja, ya pasti kita bisa dapat. Jadi ya kalau untuk mengatasi kegelisahan itu, ya itu orang harus bangkit, orang harus berusaha untuk bekerja dan berusaha meraih apa yang orang mau, seperti itu. Ya kurang lebih begitu. Seperti itu teman-teman. Kadang juga sampai kita ada di tahap yang kurang motivasi dalam diri kita sendiri. Seperti yang tadi Kak Cindy sudah bilang, bahwa kita gelisah sampai bisa membuat kita jadi kurang motivasi diri sendiri. Iya. Contohnya kita sudah terlalu repot untuk membandingkan diri dengan orang lain, akhirnya orang lupa untuk membangun diri sendiri untuk menjadi lebih baik. Dan sering kita juga merasa terombang-ambing. Seperti itu Kak. Oke teman-teman, sekarang kita akan lanjut untuk tips yang berikutnya, yaitu tentang tips mencegah krisis quarter life crisis ini. Kemudian yang ketiga adalah berhentilah untuk membandingkan diri dengan orang lain. Ya pastinya dong, karena Ice maupun kita. Jadi masih ada 3 tips lagi yang akan kita bahas. Yang berikutnya yaitu mencari hobi baru, yang akan akan bahas juga. Nah jadi yang keempat ini adalah mencari hobi baru. Nah jadi
Mungkin teman-teman merasa bahwa teman-teman ataupun kehidupan dari teman-teman kurang produktif, kurang dinikmati karena mungkin ya itu seperti tadi, orang nggak punya rencana hidup ataupun tujuan hidup masih terombang-ambing. Nah jadi sama dengan penjelasan tadi adalah mari kita cari tahu kelebihan kita. Jadi kalau misalnya kelebihan itu adalah hobi kita, mari kita kembangkan. Contohnya Ice punya kelebihan untuk jadi YouTuber. Jadi itu adalah hobi dia, hobi Ice, belajar. Jadi lewat hobi yang positif itu membuat diri kita semakin produktif. Jadi diri kita sering tahu, oh arah tujuan hidup saya seperti apa. Contohnya Ice dia bilang kalau misalnya buat YouTube ini dan orang-orang bisa senang dan menikmati kontennya, dia juga pasti senang. Seperti itu kan Ice. Iya teman-teman, jadi subscribe. Jadi jangan lupa subscribe supaya lebih termotivasi Ice untuk buat video. Nah seperti itu. Jadi kita berusaha untuk mencari hobi yang baru yang bisa membuat diri kita lebih produktif. Begitu. Nah kemudian yang kelima adalah action, beraksi. Jadi mimpi itu mimpi itu istilahnya jangan cuma di saat kita kita bobo terus kita bermimpi. Tapi kalau misalnya kita ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi adalah bagaimana mimpi itu bisa kita gapai dengan cara beraksi. Jadi kita harus cari cara-cara, hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menggapai akan mimpi kita itu, menggapai mimpi yang besar. Gitu. Dan yang terakhir di sini adalah membuat rencana hidup. Apa sih rencana hidup Anda? Ya kan? Apa sih rencana hidup kalau kita? Rencana hidup saya ingin menjadi orang yang berhasil di kemudian hari, menikah seperti yang tadi sudah dibahas-bahas. Banyak rencana yang saya ingin capai. Iya, jadi juga berdoa. Pastinya harus tetap berdoa dan menyerahkannya kepada Tuhan. Iya, jadi ya seperti itu di usia 20 sampai 30 tahun ini. Kadang kan kita berpikir apa sih yang belum kita dapat sampai umur sekarang ini. Jadi kalau misalkan kita masih ada beberapa hal yang kita belum dapat, marilah kita rencanakan dari sekarang. Kalau misalnya ingin untuk mencapainya, mari kita buat list. Kita pada umur begini atau pada tahun depan rencananya akan seperti ini. Memang mungkin nggak semua apa yang orang harapkan bisa terjadi, tapi setidaknya kita membuat rencana, kita doakan, dan pasti kalau misalnya kita bersungguh-sungguh pasti bisa tercapai, ya kan? Seperti itu teman-teman. Jadi kalian juga harus buat rencana hidup kalian. Iya. Sekarang pertanyaan adalah apa rencana hidup teman-teman? Jadi kalau tahu rencana hidup, komen di bawah. Oh iya, terus komen di bawah. Komen di situ. Gitu. Oke teman-teman, jadi itu penjelasan dari saya dengan Kak Cindy tentang quarter life crisis ini. Tapi Kak, saya lupa tadi saya ingin bertanya bahwa Kak Cindy ini berada di quarter life crisis yang mana? Betul. Ya, jadi sebenarnya sih tanda gejala pada saat saya membaca akan tentang quarter life crisis ini, sebenarnya sih hampir keseluruhan sudah ada ya. Contohnya apa sih? Contohnya tentang pekerjaan. Kadang ingin keluar dari zona nyaman. Maksudnya kadang kita ingin membandingkan diri. Memang kadang membandingkan diri dengan teman-teman. Contohnya kan ada teman-teman yang kerja di luar negeri kan, kayak contohnya di Jepang, suka dong untuk keluar ke sana. Tapi sebenarnya di sini sudah nyaman dengan teman-teman di sini, dengan rumah sakit di sini. Tapi ya itu kadang kurang puas dengan apa yang kita punya sekarang, kita ingin keluar gitu. Kemudian tentang pertanyaan pernikahan gitu. Sering pertanyaan seperti itu sudah sering terjadi, ada sering muncul di telinga saya gitu. Dan ya itu beberapa juga hal, contohnya kurang puas dengan pencapaian sampai sekarang gitu. Apa sih yang kita sudah dapat selama ini? Karena masih banyak terpikir di dalam pikiran. Dan itulah yang harus dilakukan sekarang adalah bagaimana supaya orang berusaha untuk mencapai apa yang mungkin Kak
Cindy, ada ayat yang mendukung materi kita di sore ini Iya dong, yang bisa Kak bagikan? Ya. Jadi untuk ayat yang berhubungan dengan pembahasan kita pada sore hari ini, teman-teman bisa baca di dalam kitab Yeremia 29 ayat 11. Saya baca kali ya. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi dari ayat yang kita baru dengarkan bersama tadi di sini, intinya adalah bahwa kita tidak perlu cemas tentang kehidupan kita selanjutnya, karena Tuhan sendiri dia sudah merancangkan hal-hal yang indah, hal-hal yang penuh dengan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Yang menjadi tugas kita di sini adalah bagaimana kita untuk beraksi, bagaimana cara kita untuk bekerja, untuk mencari, untuk menggapai semua harapan yang sudah kita rencanakan, dan pastinya dengan bantuan Tuhan. Seperti itu teman-teman. Jadi itu adalah kesimpulan yang terakhir yang sangat memotivasi kita untuk kita dapat mengenal diri kita, dan juga untuk kita lebih dekat lagi juga dengan Tuhan yang pasti. Jadi video kita bukan cuma tentang pembahasan ini saja, tapi juga ada beberapa ayat yang mendukung juga. Oke teman-teman, ini juga menambah wawasan kalian untuk membuka diri kalian juga supaya berpikir lebih leluasa lagi. Dan kita juga sudah memberikan tips untuk mencegah quarter life crisis ini, atau krisis dalam kehidupan kita di umur 20-30 tahun ini, kita sudah bahas. Dan teman-teman, demikian video dari saya dan Kak Cindy. Jika kalian suka dengan video kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share ke semua sosial media yang kalian punya. Terima kasih.